Sampurasun, Mugia Rahayu Saagung Jumadi. Salam damai seluruh alam, salam cahaya Nusantara. Saudara-saudari Baraya seluruh Nusantara, Indonesia Raya dimanapun saudara-saudari Baraya berada. Saat ini banyak rakyat yang sudah tidak lagi percaya pada sistem dan pemerintahan Indonesia. Banyak yang sudah apatis, dan itu wajar. Kepercayaan publik pada apa yang kita sebut pemerintah sedang runtuh. Bahkan muncul suara bahwa penyebutan pemerintah tidak tepat, seperti salah satu anak bangsa yang di Amsterdam, Salsa. Lebih tepat menurut dia adalah karyawan rakyat. Karena memang saya pun setuju, kata government itu sendiri berasal dari bahasa Latin, sebetulnya dari gubernure ya, istilah ejaannya, yang berarti mengemudi kapal seharusnya. Kalau kita pecah, ada kata govern yang artinya mengarahkan, dan men yang berasal dari akar kata Latin mens, pikiran atau mental. Jadi government sebenarnya bermakna, dari government sebenarnya bermakna mengarahkan pikiran rakyat atau mengarahkan mental rakyat, bukan menguasai, bukan menindas. Nah, ini yang sering terjadi, mengarahkan pikiran rakyat, mengarahkan mentalitas rakyat, bukan pada kesadaran universal, bukan pada kebinekaan dan keadilan serta kebenaran rakyat sebagai pemilik negara. Saya setuju dengan Salsa karena itu lebih tepat untuk saat ini. Juga karena di dalam Kawruh Sunda, di ajaran nenek moyang Sunda dan sistem ketatanegaraannya di Nusantara tidak pernah dikenal dan mengenal kata pemerintah, apalagi penguasa, tidak ada. Yang ada adalah abdi negara, mereka yang melayani. Ada jaga satru, ada jaga baya. Jaga satru adalah pasukan yang menjaga, melindungi, mengamankan dari ancaman bahaya musuh yang ada di luar atau di luar dalam negeri, garda terdepan. Lalu ada jaga baya, ini pasukan yang melindungi, mengamankan rakyat dan segenap bangsa yang ada dari musuh lawan yang ada di dalam negeri. Dari dalam negeri. Saya sering mengatakan bahwa ada serigala berbulu batik dan parasit negeri. Musuh yang ada pada dalam negeri itu adalah parasit negeri. Musuh yang dari luar, bangsa asing, adalah serigala berbulu batik. Dan itu adalah tugasnya jaga baya dan juga jaga satru jika pada Kawruh ketatanegaraan Sunda dahulu. Bahkan moto Polri itu memakai kata dari Sangsakerta, atau dulunya orang Sunda menyebutnya Sangsakakerta. Polri menggunakan moto itu. Apa motonya? Lastra Sewakotoma. Yang sebetulnya artinya adalah pelayan utama nusa dan bangsa atau pelayan utama rakyat. Semua istilah leluhur Nusantara menekankan pelayanan, bukan penguasaan. Sama seperti dalam sosiologi modern. Kepemimpinan yang sehat adalah servant leadership. Pemimpin sebagai pelayan, selaras. Maka refleksinya begini. Kalau government artinya mengarahkan pikiran rakyat, maka penyebutan pemerintah itu secara ilmu energi pun sudah tidak konstruktif. Pemerintah tidak konstruktif dalam ilmu energi yang saya paham. Itu bahkan destruktif, tajamnya ke bawah. Jika abdi negara yang
bermental pemimpin sejati, maka ia akan membimbing kesadaran, menyembuhkan mental kolektif, tidak malah menciptakan luka baru. Mereka, wakil rakyat, seharusnya itu seperti itu. Kecuali seperti kata Sasa ya, karyawan rakyat, pemerintah, maka harus diganti. Karena mereka ini dititipi mandat untuk menjaga kesadaran bangsa, bukan mengatur seenaknya. Bukan mengatur seenaknya. Jika yang mengatur dan yang memerintah seenaknya, itulah pemerintah, maka harus diganti. Setiap kata, istilah, dan kalimat dalam ajaran Sunda itu memiliki dampak yang penting. Maka mari mulailah memperhatikan kata, kalimat, dan istilah yang kita gunakan, baik sehari-hari, secara pribadi, dan lebih besarnya untuk penggunaan di negara dan bangsa. Leluhur Sunda menyebut abdi negara, jaga satru, jaga baya, semua orientasinya kepada pelayanan, layanan. Psikologi menamai ini servant leadership. Silahkan cek. Dan salah satu ajaran leluhur Sunda, Siger Tengah, ini artinya bukan kuasa yang menguasai. Tidak ada kata kuasa dalam ajaran Sunda. Yang ada adalah kepemimpinan berlandaskan welas asih, dan kalau pakai bahasa sekarang disebutnya akuntabilitas juga. Jadi pemimpin yang berlandaskan welas asih dan akuntabilitas. Dan jika mereka karyawan rakyat, kita pun selayaknya menjadi majikan yang beradab, kawal dengan data, tegur dengan bermartabat, dari pemerintah ke karyawan rakyat. Saya Reza Rahasia percaya pemimpin sejati itu adalah karyawan rakyat, pelayan yang bekerja dengan kesadaran batin, kesadaran kolektif, kebinekaan. Karena kalau kita tarik nafas ke akar budaya Nusantara, khususnya pikuh Sunda, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan bertemu visi tata kelola yang berbeda. Tidak ada kata penguasa, pemerintah yang melulu terus-terusan, diktator, tidak ada. Sekali lagi, yang ada adalah abdi negara, jaga satru, jaga baya, dan lain sebagainya. Istilah yang menekankan pelayanan, pengorbanan, dan pengamanan rakyat, bukan penguasaan atas rakyat. Setelah hukum energi pun seperti itu. Hukum energi uang, pemulihan sosial, ada di pengetahuan barat sana, menyebutkan, kajian ini disebut behavioral economics. Dan psikologi sosial juga menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasakan distribusi adil dan transparan, kepercayaan sosial masyarakat meningkat. Inovasi, investasi lokal, dan solidaritas akan tumbuh. Dalam bahasa leluhur, bila harta kotor dikembalikan, penyucian batin terjadi. Jika luka sosial berkurang, maka energi kolektif akan pulih. Korupsi, janji palsu, penindasan, semua ini meninggalkan moral injury kalau dalam bahasa psikologi. Ini akan menimbulkan kolektif trauma. Psikologi menjalankan proses reparatif, pengakuan, restitusi, transparansi, dan ritual sosial untuk memproses luka bersama. Di sini ajaran Sunda memberikan itu semua. Ajaran Sunda memberi praktek ngaji rasa, mengenal diri, mengenal jati diri, ngaji diri, refleksi batin. Ada penyucian batin, ritual, penyembuhan, pemurnian, pembersihan. Dan saya sebagai seniman, aktivator daya diri dan healing energi, saya menawarkan jalan praktis seni sebagai ritual penyembuhan.